Ini apa Bu? Apa anyar apa anyar ya? Terus ini kan? Kita pertama. Oke. Kedua juga. Oke. Terus ini? Ya. Oke. Peserta kajian ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita memasuki komplek pemakaman Panembahan Agung Kajuran, di mana makam ini terletak di Desa Kauman, Dusun Kauman, di Sanjimbung, Kalikotes, Klaten. Di komplek pemakaman ini banyak tokoh-tokoh yang dimakamkan, termasuk Bupati Klaten yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Nah, kita akan memasuki gapuro makam Panembahan Agung Kajuran. Ini pintu gapuronya dibikin rendah ya, rendah, jadi kita kalau masuk mau nggak mau kita harus membungkuk gitu. Jadi dari sinilah terah Wangsa Kajuran bermula, yaitu dari Panembahan Agung Kajuran. Dari Terah Agung Kajuran adalah silsilah keluarga yang sangat disegani sejak era Kesultanan Pajang 1581 sampai 1587 hingga berlanjut pada Kerajaan Mataram Islam, bahkan sejak era Kesultanan Demak Bintoro 1478 1481 sampai 1554. Sebagai terah kuat, maka Kajuran diawali dengan sosok tokoh utama, yaitu Panembahan Agung Kajuran. Meskipun beliau tidak pernah tercatat mendirikan sebuah kerajaan, namun eksistensinya selalu terhubung dan terkait erat dengan bukan bagian dari pusat kekuasaan secairan Demak, Pajang hingga Mataram Islam Kota Gede. Menurut silsilah yang tersebar luas di masyarakat, Panembahan Agung Kajuran atau Pangeran Maulana Mas adalah putra dari Sayyid Kalkun Wotgaleh yang makamnya ada di Ponorogo, dan Sayyid Kalkun adalah Bupati kedua Ponorogo, putra dari Pangeran Tumapel atau Pangeran Lamongan atau Sayyid Hamzah atau Amyah, putra dari Raden Rahmat Sunan Ampel yang ada di Ampel Dento, Surabaya. Dan dari pihak ibu Panembahan Agung Kajuran adalah putri dari Beketoro Katong yang notabene adalah masih keturunan dari Brawijaya V. Panembahan Agung Kajuran adalah cikal bakal seluruh Wangsa Kajuran di Pulau Jawa. Disebutkan beliau menikah dengan dua putri Sunan Pandanaran II atau Sunan Tembayat, yaitu Nyai Ageng Panembahan Agung dan Nyai Ageng Biting, bekas janda Ki Ageng Biting dari Pajang. Jadi Panembahan Agung Kajuran adalah menantu sekaligus keponakan dari Sunan Tembayat, karena Sunan Tembayat adalah kakak dari Sayyid Kalkun. Jadi beliau menantu sekaligus keponakan dari Sunan Pandanaran II atau Sunan Tembayat. Membicarakan terah Wangsa Kajuran sangatlah unik dan kompleks ya, karena dimana terah Wangsa Kajuran terhubung dengan terah Pengging, terah Pajang, terah Ki Ageng Giring, juga terah Mataram, terah Selo. Jadi
sangatlah kompleks melalui relasi pernikahan yang mana disebutkan bahwa putra Pangeran Benawa yang bernama Pangeran Sinduseno Oh, silsilah. atau dalam riwayat lain disebut Pangeran Masdan telah menikah dengan putri Panembahan Agung Kajuran, dan putranya yang bernama Panembahan Raden telah menikah dengan Raden Ayu Pangeran Raden yang merupakan putri Pangeran Raden ing Kajuran dengan Raden Ayu Wongso Cipto yang tidak lain adalah putri Panembahan Senopati. Dan banyak disebutkan dalam Babat Cirebon bahwa Panembahan Agung Kajuran pernah berguru kepada Ki Ageng Pengging. Setelah itu berguru kepada Sunan Gunung Jati. Maka banyak sekali dalam Babat Cirebon atau naskah Cirebon Panembahan Agung Kajuran disebutkan juga kepada Sunan Kalijogo. Dalam silsilah Kajuran, Raden Ayu Pangeran Raden merupakan kakak perempuan pertama Panembahan Romo. Dengan demikian Panembahan Romo merupakan cucu Panembahan Senopati. Maka dikisahkan jika Panembahan Romo pada era itu dianggap sosok yang sangat penting di dalam Keraton Mataram karena paman Panembahan Romo yaitu Pangeran Adipati Jayaraga merupakan putra Panembahan Senopati dari putri kedua Panembahan Agung Kajuran. Melalui relasi nasab, pernikahan masih diteruskan oleh Susunan Mangkurat Agung dan keturunannya, karena beliau telah menikahi seorang putri dari Kajuran sebagai selirnya. Dalam catatan Pajang menyebutkan salah satu menantu Susunan Mangkurat Agung yaitu Pangeran Adipati Wiromenggala juga berasal dari Trah Kajuran yang merupakan putra Arya Wiromenggala, seorang pangeran berdarah Kajuran Pajang. Ikatan Kajuran Mataram semakin menguat karena saudara Susunan Amangkurat Agung yaitu Adipati Purboyo III juga menikah dengan putri Panembahan Raden. Maka Wangsa Purboyo mempunyai istri dari Kajuran dan seolah-olah merupakan jembatan dari Kajuran dengan Raja Marja Mataram. Hubungan dengan Wangsa Purboyo ini juga membuat Panembahan Romo semakin diperhitungkan karena Panembahan Purboyo II menikah dengan kakak perempuan Panembahan Romo. Sementara putranya yaitu Pangeran Tumenggung Mataram atau Purboyo IV menjadi menantu Panembahan Romo. Dikisahkan Pangeran Purboyo kedua dan keempat yang merupakan keturunan Purboyo I juga menikah dengan adik perempuan Pangeran Raden. Karena itu Panembahan Romo menurut silsilah memang keponakan Purboyo I. Sedangkan Pangeran Purboyo I dinyatakan sebagai putra Panembahan Senopati dari putri keluarga Kiai Ageng Giring. Dengan demikian ikatan antara Giring, Kajuran dan Tembayat menjadi erat. Hal ini menjadi cukup alasan kuat jika Trah Kajuran sangatlah dihormati dan disegani dalam lingkaran Keraton Mataram pada saat itu. Terjadinya persilangan Trah Kajuran, Tembayat dan Giring dikisahkan juga telah memainkan peranan penting dalam dinamika politik di Mataram kala itu. Demikian dikisahkan jika anak Susunan Amangkurat Agung yaitu Pangeran Puger kelak Susunan Padmanabhana I yang bertahta 1704 sampai 1719 Masehi juga menikahi putri dari Kajuran yaitu keponakan Panembahan Romo. Dengan demikian Pangeran Puger sendiri juga mempunyai darah Kajuran. Sekarang kita akan masuk ke makam Panembahan Agung Kajuran, sekedar untuk mengucapkan salam hormat
dan takdim kita kepada beliau sebagai leluhur kita, untuk para leluhur kita, dan berdoa sejenak. Makam beliau terbuat dari batu andesit yang ditutupi dengan kain putih bersih, yang dihijab atau diselimuti dengan kelambu kuning. Disinilah jasad Panembahan Agung dimakamkan di bumi Kajoran. Kita skip ini biar nggak terlalu lama. Di depan makam beliau ada makam Panembahan Raden sekalian, Pangeran Mas sekalian, Pangeran Raden, Pangeran Agus, Pangeran Suroto, dan Pangeran Singosari. Nah, ini Pangeran Mas adalah ayahanda dari Pangeran Sekar Alas yang makamnya ada di Giring, Gunung Kidul. Makam anak cucu beliau, Panembahan Agung Kajoran. Selanjutnya kita mau ke makam Bupati pertama Klaten. Di makam Pak Kuncen ini banyak sekali makam tokoh-tokoh untuk wilayah Klaten. Ini kita menuju ke makam Bupati pertama Klaten, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Mangunegoro, sebagai Bupati pertama yang berkuasa di era 1800-an. Ini makam beliau. Nah, ini adalah makam Bupati pertama Klaten beserta istri. Menurut juru kunci Bapak Sayino, makam Panembahan Agung Kajoran, bahwa Kanjeng Raden Tumenggung Mangkunegoro merupakan cucu ke-10 dari Panembahan Agung. Selanjutnya kita mau menuju makam Bupati Klaten yang kedua dan ketiga. Nah, ini adalah makam Bupati Klaten yang kedua. Yang kedua. Yang di sisi mana itu ya? Barat pun di Kedua. Yang kedua. Tiga. Yang sebelah sana itu makam yang kedua. Kita mengarah ke situ. Ini adalah makam Bupati Klaten yang ketiga. Demikian. Kalau salah mohon dikoreksi. Ini penampakan makam beliau. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.